kotoran telinga anak kering? Nah, ini adalah pertanyaan dari Ana. Pertanyaannya itu menanyakan kalau kotoran telinganya anaknya kering seperti serbuk. Walaupun menggumpal tetap kering. Nah, penyebabnya apa ya dok? Apakah berbahaya? Jawabannya, kotoran telinga kering ataupun basah itu bergantung masing-masing orang. Jadi tidak sama dengan satu dengan yang lainnya. Bukan berarti yang kering ada penyakit tertentu, yang basah ada penyakit tertentu. Jadi bisa karena faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi kondisi ini tentu tidak berbahaya. Kalau memang ragu pada kondisi ini misalkan berlebihan banget, mengganggu sering infeksi, atau sering menyebabkan nyeri, atau malah ada gangguan pendengaran, itu wajib untuk dicek ke dokter. Karena nanti dokter akan melakukan evaluasi nih. Kasus ini sebetulnya normal, sel kulit mati biasa aja, atau ada penyakit tertentu. Berapa kali sebulan kita harus membersihkan kotoran telinga? Nah, ini adalah pertanyaan dari Luta. Dok, berapa kali sebulan harus membersihkan kotoran telinga? Kalau nggak dibersihin, malah membuat kotoran telinganya berkumpul lalu menutup lubang telinga. Sampai menyebabkan suara tidak terdengar. Nah, kotoran telinga itu diproduksi sebetulnya ada fungsinya, yaitu untuk sistem proteksi, seperti untuk melembabkan liang telinga dan untuk mengatur pH telinga agar bakteri jamur tidak tumbuh di situ. Jadi kalau terlalu bersih tidak dianjurkan. Tapi apakah benar nggak boleh dibersihin? Jawabannya masih boleh kok dibersihkan di rumah sendiri. Paling 2 minggu sekali atau sebulan sekali udah cukup. Tapi ada syaratnya, harus dibantu orang lain. Karena kalau nggak dibantu orang lain, nanti malah kedorong ke dalam dan membuat iritasi pada telinga kita. Bersihin telinga anak lebih aman pakai obat tetes telinga aja? Nah, ini adalah pertanyaan dari Sisilia. Dok, untuk bersihin telinga anak-anak gimana dok? Soalnya kakek pola anak-anakku dok. Apakah lebih aman kalau pakai obat tetes telinga aja? Obat tetes telinga itu aman kok. Bahkan ada yang dijual bebas untuk melunakkan kotoran telinga. Tapi harus digunakan secara bijak. Dan harus dipastikan kotoran telinganya itu ada. Karena kalau misalkan nggak ada, itu malah bikin iritasi pada telinga anak. Bisa iritasi. Dan kalau misalkan lebih 2 hari ternyata kotoran telinganya masih ada, disarankan tetap ke dokter THT. Nah, untuk membersihkan ke dokter THT itu cukup 6 bulan sekali aja kok. Secara rutin saya sarankan dilakukan pada anak, karena anak-anak itu masih belum bisa mengeluh kalau ada penurunan pendengaran.